Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk saat ini dalam kondisi seperti ini, tidak sedikit orang yang dapat melakukan kegiatan ibadah bersama-sama, melainkan melakukan kegiatan ibadah di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Pada minggu ini, Minggu tanggal 5 April 2020, kita akan beribadah di rumah dengan tema rendah hati tanda anak Tuhan. Tata ibadah Minggu Keluarga Prapaskah 6 ini diambil dari Gereja Kristen Indonesia GKI Depok dengan tema rendah hati tanda anak Tuhan. Bahan bacaan untuk Minggu Prapaskah 6 ini terambil dari Matius 21 ayat 1 sampai 11. Matius 21 ayat 1 sampai 11 di bawah judul Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita kali ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tema kita pada minggu ini adalah rendah hati tanda anak Tuhan. Kita akan merenungkan bersama pembacaan kita dengan tema rendah hati tanda anak Tuhan. Kita dapat mengatakan bahwa zaman ini adalah zaman pencitraan. Karena pada masa ini yang terpenting dari seorang tokoh bukan lagi apa yang sebenarnya dia kerjakan, tetapi bagaimana persepsi orang lain tentang apa yang dia kerjakan tersebut. Sebagai contoh, dalam dunia politik, bisa saja seorang sejatinya bukanlah seorang yang baik. Tetapi jika ia berhasil membangun persepsi bahwa dirinya baik, banyak orang bisa tertipu untuk memilih dan mengikutinya.
Sehingga jika ada tokoh yang tidak membutuhkan pencitraan karena semua tindakannya menyatakan integritasnya, maka tokoh itu bagaikan air menyegarkan yang memuaskan dahaga di zaman pencitraan ini. Minggu Prapaskah ke-6 ini adalah Minggu Palmarum. Minggu untuk memperingati peristiwa Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem menjelang kematiannya. Dielu-elukan oleh banyak orang. Jika ibadah kita dilakukan di gereja, maka minggu ini akan dihiasi dengan daun-daun palma. Peristiwa Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem merupakan kisah istimewa yang dicatat dalam keempat Injil. Peristiwa ini terjadi pada waktu orang-orang Yahudi berarakan menuju Yerusalem untuk merayakan Paskah Perjanjian Lama, yaitu peringatan akan pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Dalam peziarahan dari Yeriko ke Yerusalem yang membutuhkan waktu sekurang-kurangnya 7 jam itu, muncullah percakapan-percakapan tentang siapakah Yesus. Mereka mempercakapkan apakah Yesus adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Romawi, ataukah yang lainnya. Pengharapan bahwa Yesus adalah pahlawan yang akan berperang dengan senjata, kemenangan untuk mengalahkan bangsa Romawi menjadi begitu kuat dalam arakan perziarahan ini. Mereka yang di hari-hari sebelumnya telah melihat dan mengalami perbuatan-perbuatan Yesus, di mana Yesus menyembuhkan orang sakit dan melakukan mukjizat-mukjizat, sangat berharap bahwa Yesus juga akan melakukan mukjizat dan perbuatan yang luar biasa untuk mengalahkan bangsa Romawi. Injil Yohanes mengatakan bahwa orang-orang yang bersama dengan Yesus ketika ia memanggil Lazarus dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak pergi menyongsong Yesus karena mereka mendengar bahwa dialah yang membuat mukjizat itu. Di tengah-tengah situasi keramaian yang demikian, Yesus yang tidak bisa bertindak demonstratif melakukan hal yang di luar kebiasaannya. Ia mengendarai seekor keledai muda dan diarak oleh para murid dan orang banyak memasuki Yerusalem. Orang banyak menyambut Yesus sebagai seorang raja yang agung dengan cara menghamparkan pakaian mereka di jalan yang dilalui Yesus dan menghiasi jalan itu dengan ranting-ranting dari pohon-pohon. Mereka sangat antusias sekali dan berseru, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Suatu seruan yang menunjukkan harapan dan keyakinan yang besar akan datangnya Sang Pembebas. Hosana berarti selamatkan kami sekarang. Yesus dielulukan sebagai sang anak Daud, yaitu sosok Mesias yang datang dalam nama Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Sayangnya mereka mempunyai pengertian yang salah terhadap Mesias. Bagi mereka, Mesias adalah raja mereka secara fisik yang akan datang untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Mereka menyebut Yesus juga sebagai nabi yang datang dari Nazaret. Dengan tindakan demonstratif itu, Yesus hendak menunjukkan bahwa ia adalah Mesias
yang datang dengan lemah lembut dan dengan mengendarai seekor anak keledai, bukan dengan mengendarai kuda yang selalu dipakai dalam perang. Yesus tidak datang dengan kekuatan senjata, melainkan dengan tindakan kasih. Ia menyatakan kepada banyak orang bahwa ia adalah Raja Israel, Raja damai yang memberitakan damai kepada bangsa-bangsa, Mesias yang rendah hati. Yesus adalah Mesias yang memenangkan peperangan dengan merendahkan diri, melayani, lebih suka memberi, dan dengan pengorbanan diri. Kerendahan dalam kelahirannya di kandang domba, kerendahannya dalam sikap sehari-hari di masa hidupnya, kerendahan dalam membasuh kaki murid-muridnya, kerendahan dalam ketaatan kepada Bapa, hingga kerendahan dalam pengorbanannya di kayu salib, secara konsisten menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias yang rendah hati. Kerendah hatian yang bukan pencitraan, tetapi yang terwujud nyata dalam seluruh aspek kehidupan dan tindakan yang menyatakan integritasnya. Meneladani juru selamat kita yang rendah hati, mari kita pun menjadi murid yang rendah hati. Kerendahan hati yang bukan hanya dalam tataran konsep, tetapi terwujud nyata dalam sifat dan sikap atau karakter dan tindakan kita. Kerendahan hati dengan tidak mementingkan diri, sebaliknya rela berkorban, melayani, dan memberi. Dalam suasana sulit dan serba tidak menentu yang kita alami karena pandemi saat ini, juga menjadi tantangan kerendah hatian. Belajar rendah hati di dalam keluarga yang sepanjang hari beraktivitas bersama di rumah. Rendah hati untuk tidak memborong barang-barang kebutuhan sehari-hari dan alat pelindung diri, walaupun kita mampu melakukannya. Rendah hati mengikuti anjuran untuk tetap di rumah, walaupun kita sudah tidak betah. Rendah hati untuk mengikuti arahan pemerintah pusat dan daerah. Rendah hati untuk melihat kepentingan umum, bahkan kepentingan orang lain, lebih utama dari kepentingan kita sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat beribadah bersama dengan keluarga kalian masing-masing. Terima kasih. Salam sejahtera. Tuhan memberkati kita semua.